Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis teks clustering dan sentimen analisis pengguna Twitter mengenai tiket konser Coldplay. Kita akan melakukan pemrosesan teks pada salah satu topik yang menarik untuk dianalisis pada akhir-akhir ini. Hal yang dianalisis adalah persepsi dan tanggapan pengguna Twitter terhadap tiket konser grup musik yang terkenal, yaitu Coldplay. Konser mereka biasanya sangat diminati dan seringkali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam konteks ini, analis teks, clustering, dan sentimen analisis dapat membantu untuk menggali wawasan tentang pola percakapan, topik yang dibahas, serta sentimen yang diungkapkan warga Twitter terkait dengan konser Coldplay. Lalu kita langsung aja ke praktiknya. Di sini kita sudah menyiapkan rancangan sistemnya. Yang pertama adalah corpus. Corpus ini tempat untuk menginputkan file berbentuk CSV. Sini saya sudah menginputkan ticketcodeplay.csv yang akan kita olah pada tugas akhir kali ini. Lalu di sini ada corpus viewer, yaitu yang berguna untuk melihat apa sih yang ada di dalam corpus itu. Nah, jadi kita sudah mengumpulkan 307 data tentang dari tweet pengguna Twitter ya. Sini beragam tweet, ada yang positif, ada yang negatif, dan ada juga yang netral. Lalu di sini ada word cloud. Di sini di sini masih belum rapi ya, karena belum dilakukan text processing. Hal yang paling menonjol di sini biasanya terjadi karena semakin banyak yang menyebut misalkan tiket sini terlihat sangat besar karena banyak sekali yang mengetik kalimat tiket, dan juga Coldplay di sini banyak sekali. Lalu karena ini sangat banyak dan tidak rapi, lalu kita akan melakukan pre-processing test. Nah, pada bagian transformation kita checklist lowercase untuk membuat kalimat yang ada di dalam Twitter itu menjadi huruf kecil semua, lalu kita menghapus URLs karena URLs nggak terlalu berguna. Lalu pada bagian tokenization kita pilih yang regexp. Regexp ini berguna untuk menghapus tanda baca yang mungkin akan menghalangi kita untuk menganalisis sentimen dari sebuah tweet. Lalu pada bagian filtering kita checklist bagian stop words untuk mencegah kalimat yang sering diucapkan tapi tidak terlalu berguna. Lalu pada bagian di sini juga ada bagian regexp yang sama seperti yang di atas yang tokenization. Ini berfungsi untuk menghilangkan tanda baca, kutip, segala yang menghalangi untuk melakukan processing text. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ivaldi. Baik, oke. Selanjutnya dari preprocess text itu kita sambungkan ke word cloud 1 sama corpus viewer 1. Yang pertama itu kita double klik dulu word cloud-nya, word cloud 1. Nah, di sini terlihat perbedaannya sama yang word cloud sebelumnya. Kalau word cloud ini setelah kita preprocess tidak ada lagi tanda baca kayak seperti tanda titik, koma, dan sebagainya. Setelah itu frekuensi yang sering muncul itu huruf N. Lalu berikutnya kita sambungkan dari preprocess text ke back of word. Nah, di back of word ini kita pilih term frekuensinya yang calm ya. Kita pilih yang calm. Setelah itu dari back of word sambungkan ke tweet profiler. Double klik tweet profiler.
Nah, di sini kita pilih atributnya yang full text, sama kita pilih metodenya, metode Ekman. Lalu dari tweet profiler kita ke distribution, double klik distribution. Nah, di sini uh, terlihat ya frekuensinya dari mulai senang, sedih, bahagia, takut, jijik, sama marah. Di sini yang paling banyak muncul frekuensinya yaitu senang. Lalu kita checklist sort categories by frekuensi agar frekuensinya itu berurutan dari yang besar ke yang kecil. Nah, di sini kesimpulannya yaitu orang-orang sangat senang dan menantikan konser Coldplay ini berlangsung di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Silakan Fajar. Oke, terima kasih, Fali. Jadi sekarang kita ke sentimen analisis ya. Coba dilihat dulu. Oke. Di sini sentimen analisis ini menggunakan feather, yaitu metode analisis yang menghasilkan kelas sentimen berdasarkan lexion-nya. Seperti itu. Terus lanjut ke heat map. Ya, di heat map ini jadi gunanya itu untuk mengetahui perilaku dengan menyediakan data berupa statistika. Jika warna birunya semakin banyak atau semakin biru gitu, maka berarti negatif. Seperti itu. Lanjut ke data table. Nah, data table ini gunanya untuk menampilkan persentase, yaitu negatif, positif, atau netral. Di sini ada kelas ID, media, tipe, post, new, dan lain sebagainya. Lanjut ke corpus view-nya. Nah, di corpus view ini, inilah hasilnya. Jadi data atau big data yang telah diinputkan, lalu diolah dengan sentimen analisis dengan menggunakan metode feather. Oke, lanjut ya. Untuk kesimpulannya, yaitu berarti orang-orang sangat senang dengan konser Coldplay yang berlangsung di Indonesia. Dan dalam melakukan tes processing, penting untuk memahami karakteristik dari data atau teks yang ingin kita olah. Tahapan teks proses antar data yang satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda-beda. Oleh karena itu, kenali dokumen atau data yang ingin kita olah dan pilih tahapan teks proses yang sesuai sehingga dapat menghasilkan output atau keluaran yang optimal atau maksimal. Jadi ya, itu presentasi dari kelompok kami dari praktikum text meaning check.